Kita lanjutkan kembali dua sisi. Saya mau ke Gus Coy dulu nih, nanti Bung Mardhani boleh menanggapi. Tadi kan Bung Ege bilang ini ada 3 poin kalau dari komunikasi dari sekedar bercanda karena forum setelah itu kan tertawa. Kemudian ada laporan dari Intel gitu. Yang ketiga ini agak sedikit nuduh nih, saya mau ngutip lagi. Mungkin memang berasal dari Pak Jokowi sendiri gitu. Ya, Mbak Egi, semuanya serba mungkin. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Pak Jokowi itu memang ada sejarahnya. Dalam sejarah politik kita dan para pemimpin yang memimpin dari istana atau yang jadi presiden lah gitu. Semua hal di Republik ini, apalagi itu terkait dengan politik, itu semua terkait dengan istana. Oke. Zaman Bung Karno mau membuarkan HMI, ya itu istana. Membuarkan PSI, istana. Membuarkan Masyumi, istana. Ini istana. Zaman Orde Baru juga semua serba istana. Gusur Gus Dur, istana. Meristui siapa, istana. Gusur orang NU dari P3, istana. Semua dulu serba istana. Muhammadiyah, Pak Amin Rais dulu ketika terpilih kalau nggak dapat restu istana juga nggak jadi. Dan seterusnya. Banyak kasus. Begitu juga di era reformasi meskipun sudah demokrasi, hampir tidak ada suatu pergumulan politik, pemilihan ketua umum, keterpecahan partai, ya kubu-kubu partai itu semua ada keterlibatan istana. Istananya itu apakah langsung presiden atau lingkungan presiden yang direstui oleh presiden atau presiden itu diam tidak melarang. Di era SBY, PKB pecah 2. Proses hukum yang satu dimenangkan, padahal secara ADART dia pasti tidak menang. Hukum itu juga karena istana. Zaman SBY, Cika, ya. Kemudian zaman Pak Jokowi, ada gol. Ya banyak. Iya. Banyak ada beberapa partai juga banyak yang banget, ketua ya kan? umumnya diganti. Tapi bukan berarti istana ya semua. Enggak, ini istana itu kan tidak harus presiden. Ya. Saya bilang tadi itu. Jadi bisa semuanya istana, mengacu pada istana. Gerenang-gerenang realitas politik. Gerenang-gerenang terbuka dalam rapat internal, semua statement terbuka, semua terkait dengan istana. Gerenang artinya? Gerenang-gerenang itu artinya ngomong terbatas dalam Oke, lingkungan Valdo mereka. tadi tuh nongkrong-nongkrong keren tadi. Gerenang-gerenang. Ngopi-ngopi ya, tapi ngomongnya tidak keras-keras ya. Ya, semua serba istana. Kasus terakhir P3 semua terkait dengan istana. Apalagi yang tidak terkait dengan istana, semua istana. Sekali lagi, Demokrat kemarin juga istana, ada istana. Bahkan pelakunya dari istana. Dapat restu apa tidak dari Pak Jokowi, wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, sehingga ketika Pak Jokowi mengatakan seperti itu ada rakyat kemudian ketika ada ini tidak diloloskan, kemudian ada sebagian menyatakan ini ada kaitannya dengan istana. Itu logis secara historis. Secara historis logis, artinya secara fakta. Periode ini juga ada terkait. Nah, sekali lagi. Sebentar Gus, saya potong. Artinya beralasan dong Pak Jokowi ngomong gitu ya, bisa-bisa nanti jangan salahkan istana ya. Gitu. Kalau rakyat menyalahkan juga tidak salah karena memang istana itu ada sejarahnya untuk selalu ikut campur pada penentuan hal-hal yang bersifat politik, partai politik, pembina partai politik atau ormas keagamaan dan segala macam. Ada kaitan. Itu fakta, itu sejarah. Nah, sehingga kalau hari-hari ini ada yang tidak diloloskan, mungkin juga nanti boleh jadi ada yang mau koalisi, kemudian yang mau koalisi itu diiming-imingi apa, kemudian akhirnya karena imannya rendah nggak ikut gitu ya, nggak jadi. Itu juga sudah ada tadi. Sudah ada ya. Ini kan kalau. Pak Jokowi kan juga kalau. Enggak, di media sudah ada katanya kan. Dua partai sudah mengaku diiming-imingin kan. Wallahualam. Kalau partainya Bang Mardhani, nah kita langsung nih. Saya langsung sedikit potong nih. Tapi kami sendiri yakin seyakin-yakinnya 3 partai politik yang mau berkoalisi ngusung gerakan perubahan atau perubahan untuk Indonesia yang lebih baik ini
itu adalah punya keimanan yang kuat dalam hal untuk menentukan masa depan pasca Jokowi. Pasca Jokowi. Sekali lagi pasca Presiden Jokowi, bukan sekarang, menjatuhkan Jokowi. Betul, karena sekarang Nasdem kan bagian dari karena Nasdem bagian kabinet dari itu. Sekarang. Pak Jokowi kita dukung sampai akhir. Gak usah baper, gak usah khawatir. Ada riak-riak, ada tuduhan-tuduhan itu biasa aja karena memang sejarahnya begitu. Udah Gak biasa usah baper. Kalau Bang Mardhani penting gimana? Bapak selamat sampai akhir, pemerintahannya sukses. Sekarang kita harapkan konsentrasi menjalankan program-program. Gak usah ngurusi yang kecil-kecil begitu. Ini dari pesan dari salah satu partai pendukung pemerintah saat ini. Oke, Bung Mardhani gimana nih dengan